Sobat Bansos Indonesia. Sejak 4 Januari 2021, Bantuan Sosial Kementerian Sosial 2021 serentak disalurkan. Ada 3 bantuan yang diberikan, yaitu Program Keluarga Harapan PKH, Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, dan Bantuan Sosial Tunai BST. Namun, dari bantuan sosial yang ada, salah satunya tidak cair mulai bulan Mei 2021 tahun ini karena sudah berakhir masanya dan sudah berakhir pencairannya pada bulan April lalu. Namun, ada pula kabar yang akan disalurkan oleh pemerintah pada bulan Mei 2021 ini. Bantuan yang akan cair dan bisa diambil oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan. Ikuti terus berita ini, setelah tayangan singkat akan dijelaskan bantuan yang tak lagi cair dan 2 jenis bantuan Kementerian Sosial serta 4 jenis bantuan dari kementerian lainnya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like dan komennya. Dan yang belum subscribe, diklik dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran, segera kembali. Kepala Biro Humas Kementerian Sosial, Hasim, membenarkan bahwa salah satunya tidak cair pada bulan Mei ini, yaitu bantuan sosial tunai. Iya, dari perencanaannya seperti itu, kata Hasim pada kompas.com pada hari Minggu 1 Mei 2021. Dia menjelaskan program bantuan sosial tunai BST direncanakan hanya berjalan dari Januari sampai dengan bulan April 2021. Adapun besaran nilai bantuan program BST bantuan sosial tunai adalah 300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat. Target penerima bantuan sosial tunai BST adalah 10 juta keluarga penerima manfaat KPM. Kemudian terkait bantuan sosial tunai BST susulan atau bagi yang belum mendapatkan, dia mengatakan belum ada info lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, program reguler tetap berjalan. Sementara itu, untuk bantuan sosial tunai, 300.000 resmi dihentikan alias tak lagi disalurkan pada bulan Mei 2021. Dengan adanya sejumlah bantuan ini diharapkan dapat menggenjot daya beli dan konsumsi masyarakat jelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2021. Masyarakat pun dapat mengecek apakah ia mendapat sejumlah bantuan ini lewat situs yang disediakan pemerintah. Bantuan sosial Bansos yang masih berjalan berikut dari Kementerian Sosial. Yang pertama, Program Keluarga Harapan PKH. Diberitakan sebelumnya, Program Keluarga Harapan PKH disalurkan dalam 4 tahap, yakni pada bulan Januari, bulan April, bulan Juli, dan bulan Oktober melalui Himpunan Bank Negara, BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Terdapat 5 golongan yang mendapatkan program Keluarga Harapan PKH, yakni ibu hamil, anak usia dini, penyandang disabilitas berat, lanjut usia 70 tahun ke atas, dan anak sekolah. Besarannya pun berbeda-beda untuk setiap golongan tersebut. Sobat Bansos Indonesia, untuk program Keluarga Harapan PKH sampai saat ini melakukan pencairan mulai beberapa gelombang atau diistilahkan dengan termin. Dan hingga berita ini diturunkan, untuk termin ke-8 sudah terproses dan segera akan dilakukan pencairan.
mengingat pencairan termin ke-8 ini sangat dinantikan untuk mengurangi beban pengeluaran selama bulan Ramadan dan persiapan Lebaran yang membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Selanjutnya, yang kedua, bantuan pangan non-tunai (BPNT). Adapun nilai bantuan yang diterima adalah 200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat. Bantuan disalurkan melalui Himpunan Bank Negara dari bulan Januari sampai bulan Desember 2021. Proses pencairannya dilakukan di e-warung terdekat. Dan 4 bantuan pemerintah yang juga diberikan melalui 4 kementerian lainnya. Berikut ini bantuan-bantuan pemerintah yang masih cair pada bulan Mei 2021. Dan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yakni bantuan langsung tunai (BLT). Pandemi COVID-19, dana desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Penerima manfaat bantuan langsung tunai BLT dana desa akan mendapatkan uang tunai sebesar 300.000 per keluarga hingga Desember 2021. Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 222-PMK.07-2020 disebutkan bahwa penerima manfaat BLT dana desa harus memenuhi kriteria, yakni keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Kemudian tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Sementara itu, untuk mengecek apakah seseorang terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan langsung tunai BLT dana desa, yaitu melalui sit.kemendesa.go.id. Dan berikut adalah bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni subsidi listrik. Subsidi listrik yang diberikan bulan ini berupa diskon tarif listrik dengan besaran yang berbeda di setiap golongan. Tak seperti subsidi listrik sebelumnya, kebijakan baru ini berlangsung mulai April sampai dengan bulan Juni 2021. Untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil daya 450 VA, besaran diskon tarif listrik adalah 50% dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala. Sementara itu, pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar 25% dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala. Pelanggan industri, bisnis, dan sosial akan mendapatkan pembebasan biaya atau abonemen serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50%. Sementara itu, dari Kementerian Koperasi dan UKM, yakni BLT UMKM, pemerintah memastikan akan melanjutkan program bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM pada 2021. Berbeda dari tahun kemarin, besaran bantuan yang didapatkan adalah senilai 1,2 juta secara sekaligus dan ditransfer secara langsung ke rekening penerima. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.
Bantuan ini diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum pernah menerima dana BPUM atau telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya. Dan tak ketinggalan, untuk siswa, mahasiswa, guru, pengajar, dan dosen, tak ketinggalan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa subsidi kuota internet pada 2021 ini. Bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali disalurkan hingga Mei 2021. Pencairan subsidi kuota internet ini dijadwalkan setiap tanggal 11 sampai 15. Semua yang menerima subsidi kuota pada bulan November sampai Desember 2020 dan nomornya aktif akan otomatis menerima bantuan kuota pada bulan April 2021. Adapun besaran bantuan kuota yang diberikan, yakni penerima bantuan kuota Kemendikbud dan rincian kuotanya, yakni peserta didik jenjang PAUD 7 GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 10 GB per bulan, pendidik jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah 12 GB per bulan, dosen dan mahasiswa sebesar 15 GB per bulan. Sobat Bansos Indonesia, informasi tadi menjelaskan kepada kita semua jika pada bulan Mei ini bantuan sosial tunai sudah berakhir karena anggarannya hanya sampai pada bulan April dan masih ada 6 bantuan pemerintah, 2 jenis bantuan dari Kementerian Sosial dan 4 jenis bantuan dari berbagai kementerian lainnya. Jika informasi ini bermanfaat, agar beritanya dibagikan, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Saatnya saya undur diri. Saya Amran dari Info Bansos Indonesia. Wassalam.